Memasuki tahun ajaran baru, sebagian dari sahabat Hutata akan memulai kelas yang baru. Ada juga yang pindah tingkat dari SMP ke SMA atau SMA ke kuliah. Nah, di tips belajar kali ini kita akan bahas sebuah skill yang merupakan salah satu skill terpenting untuk dimiliki oleh seorang pelajar. Dan si skill ini sangat penting, khususnya buat mereka yang tahun depan mau ngejar kelulusan atau tes masuk universitas, dan juga buat mereka yang baru aja jadi mahasiswa. Skill ini namanya delaying gratification atau menunda kesenangan. Ini adalah salah satu kemampuan pengendalian diri yang bisa ngebantu kita buat fokus pada tujuan dan juga mendapatkan manfaat yang lebih besar di masa yang akan datang. Di tahun 1968, Walter Mischel, seorang psikolog di Stanford University, mengadakan sebuah eksperimen yang bernama Marshmallow Test yang melibatkan 600-an anak kecil berusia antara 4-6 tahun. Jadi mereka ditinggal di sebuah ruangan dan dikasih satu marshmallow di atas meja. Mereka dikasih tahu kalau marshmallow-nya nggak dimakan sampai si Pak Mischel ini balik ke ruangannya, yang itu kurang lebih 20 menit, mereka bakal dapat 2 marshmallow. Tapi kalau mereka nggak tahan, mereka boleh ngebunyiin bel biar dibolehin makan marshmallow yang di meja, satu doang. Ya, pastinya bersabar dan nunggu si Pak Mischel datang itu pilihan yang lebih nguntungin ya. Karena bisa dapat 2 marshmallow. Tapi nggak sedikit anak-anak yang tergoda. Bahkan ada juga yang langsung nyomot marshmallow-nya tanpa ngebunyiin bel. Nah, di tahun 1990, setelah anak-anak ini dewasa, mereka kembali dites. Dan rupanya, anak-anak yang bisa menahan godaan sewaktu kecil, pas dewasanya juga berkembang jadi orang yang lebih punya self-control. Memang menahan godaan itu sulit. Dalam membuat keputusan tuh, kita sebenarnya dipengaruhi oleh 2 jenis sistem. Pertama, sistem yang panas atau impulsive system. Dan yang kedua, sistem yang dingin atau reflective system. Sistem yang panas ini sifatnya otomatis, gak banyak mikir, lebih banyak pakai emosi, maunya melakukan apa yang kerasa enak. Sedangkan sistem yang dingin itu lebih kalem, lebih rasional dan berpikir strategis. Misalnya, ada ujian minggu ini, kalau sistem panas yang kita ikutin, kita akan impulsif. Ada yang ngajak main game, ayo. Ada yang ngajak nonton, ayo. Ngeband, ayo. Akhirnya SKS deh sebelum ujian. Tapi kalau sistem dingin yang kita pakai, kita bisa ngatur. Oh, hari ini nih kita harus nyicil loh buat ujian, mainnya ditunda dulu deh. Nah, ini adalah salah satu tantangan buat yang baru jadi mahasiswa. Karena biasanya begitu jadi mahasiswa tuh kita dikasih kebebasan yang lebih. Karena dianggap udah dewasa. Padahal ya kita masih belajar. Belajar ngatur diri sendiri, belajar ngatur waktu, belajar ngatur prioritas. Buat yang tahun ini mau ngejar kelulusan atau tes masuk universitas juga sama. Kalau nggak berpikir jangka panjang, bisa-bisa waktu yang tersisa nanti nggak cukup buat ngejar ketertinggalan atau ngulang pelajaran yang udah lupa. Nah, adanya sistem dingin ini yang bisa bikin kita cari cara buat bisa delaying gratification. Di marshmallow test tadi ada anak kecil yang nahan godaan dengan ngebayangin marshmallow di atas meja sebagai gambar doang. Jadi dia pikir, ini kan gambar doang, nggak bisa dimakan. Dengan itu dia bisa nahan godaannya. Kamu bisa juga ngelakuin hal yang sama. Misalkan setiap ada temen yang ngajak main, kamu bayangin efek buruknya kalau mainnya kelewatan gitu. Terus sebenarnya gimana ya biar kita tuh lebih banyak pakai sistem dingin buat ngambil keputusan? Salah satu teori yang diajukan adalah reflective system ini berkaitan erat sama working memory alias memori kerja. Memori kerja ini fungsi utamanya ada 2. Pertama, dia mengolah dan mengurutkan informasi. Milah-milah mana yang penting, mana yang enggak. Kedua, dia nyimpen memori yang sedang kita butuhin untuk melakukan suatu pekerjaan. Kalau menurut buku The New IQ ini, ada beberapa kebiasaan yang bisa kita lakukan untuk ngebantu ningkatin si working memory. Di antaranya adalah pertama, tidur yang cukup. Kedua, jaga keteraturan dan kerapian atau berusaha untuk lebih terorganisir. Beresin kamar, bikin agenda atau jadwal buat kegiatan sehari-hari. Ketiga, rutin jalan-jalan atau berolahraga tapi di alam atau taman. Keempat,
Latih kreativitas, bisa dengan kesenian atau mecahin teka-teki. Kelima, doodling atau coret-coret, ya, daripada ngelamun di kelas. Keenam, jaga silaturahmi alias keep update dengan teman-teman. Minimal lihat medsosnya lah, selama nggak buang waktu yang terlalu banyak, it's okay. Selain hal barusan, ilmuwan juga banyak yang meneliti. Gimana sih supaya seseorang bisa lebih fokus sama manfaat jangka panjang daripada jangka pendek? Salah satunya adalah dengan banyak bersyukur. Bikin gratitude journal, isinya hal-hal yang kamu syukuri. Karena ternyata dengan banyak bersyukur, kita bisa lebih sabar dalam menjalani hidup dan gak gampang kegoda sama kesenangan jangka pendek. Nah, kita udah bahas tentang skill untuk bisa delaying gratification, nunda kesenangan. Tapi rupanya menurut studi terbaru, pengendalian diri ini juga ada batasnya. Dan batasnya adalah lingkungan. Mau pengendalian diri kita udah level tinggi juga, kalau misalnya lingkungannya tuh penuh godaan, kita nggak akan kuat. Jadi, meskipun skill ini adalah salah satu skill terpenting, jangan lupa juga untuk membuat keputusan terpenting dalam hidupmu, yaitu memilih sahabat. Kita boleh berteman sama siapa aja, tapi pilih sahabat terdekat yang punya tujuan yang sama kayak yang kamu tuju. Segitu dulu untuk video kali ini. Kalau kamu punya teknik-teknik untuk menahan godaan, kamu boleh share di komen. Semoga kamu bisa mengasah skill ini untuk delaying gratification supaya kamu lebih punya self-control. Terima kasih sudah menonton video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya dan salam salaman!